Yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad. Yang pekan kemarin sempat tidak terrealisasi ya karena ada halangan. Dan juga kita mendapatkan informasi salah seorang dari peserta kajian kitab Ayyuhal Walad, yaitu almarhumah ya Ibu Leli Herawati, lebih dulu ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisinya kecelakaan tunggal. Ya, semoga apa yang menjadi niat ya beliau untuk mengkaji kitab Ayyuhal Walad itu betul-betul ya pahalanya tetap sampai dan alir ya dan sempurna, meskipun beliau tidak berkesempatan untuk menghatamkan ya kitab ini, tapi niat dan azam beliau itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk beliau eh, kita berdoa ya semoga husnul khotimah dan juga semoga beliau eh, mendapatkan ya kemuliaan ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berada di tempat yang paling tinggi di surga ya, di surga Firdaus ya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Ayyuhal Walad ya. Ya, tulisan dari seorang besar ya Hujjatul Islam, yaitu Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Fi kitabihi Ayyuhal Walad wa nafa'ana Allah bihi wa ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita melanjutkan pekan lalu membahas ya persoalan yang pertama itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala eh, memalingkan gitu ya, memalingkan seseorang ya, berpaling ya dari seseorang, di mana Allah akan menyibukkan diri seseorang tadi ke arah yang tidak bermanfaat baginya. Ya, sesungguhnya nanti seseorang yang sesaat dari ilmunya berlalu untuk selain tujuan diciptakannya, maka dia akan menyesal ya selamanya. Nah, selanjutnya juga eh, bagaimana ilmu itu harus diamalkan ya, tidak ada gunanya gitu ya kita memperbanyak ilmu tapi tanpa amal. Itu bagian yang terakhir ya dalam nasihatnya beliau itu.
Selanjutnya kita masuk ke sini. Ya, qala al-musannifu al-Imam Al-Ghazali, ayyuhal walad. Ya, ayyuhal walad. An-nasihatu sahlun. Bahwasanya nasihat itu mudah, ya, memberi nasihat itu mudah. Wal muskilu qabuluha. Nah, yang sulit itu adalah menerima nasihat tadi, ya, menerima nasihat. Li'annaha fi madzaqi muttabi'i al-hawa murrun, ya. Kenapa? Ya, kenapa nasihat itu mudah sedangkan menerimanya sulit? Karena dia ya di dalam rasa, ya, rasa rasa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang namanya nasihat itu murun, pahit terasa, ya. Betul nggak ya? Kalau kita dinasihati orang itu terasanya pahit, gitu. Ya, pahit. Eh, Terkadang tidak mau menerima, ya. Ya kalau memberi nasihat sih, ya udah, ya, semua orang itu paling mudah memberi nasihat. Tapi ketika diberi nasihat, dia merasa sudah tahu dan juga tidak perlu dinasihat. Yang pahit, ya. Nah, idil manahi, karena larangan-larangan, ya. Dan biasanya nasihat itu menyuruh kita melakukan sesuatu, ya, yang merupakan kewajiban-kewajiban kita atau melakukan kebaikan-kebaikan, atau nasihat itu berupa larangan-larangan yang kita harus menjauhinya. Ya, idil manahi, karena larangan-larangan itu mahbubatun fi qulubihim, disukai, ya, pada hati-hati mereka. Ya, nafsu itu kan memang klop dengan kemaksiatan, ya, dengan larangan itu. Eh, dilarang dilarang membuli, dibully, ya, dilarang em, melawan orang tua, atau misalkan juga dilarang berkata lebih tinggi dibandingkan guru. Nah, itu juga sulit, ya, mereka melakukan hal itu. Ya, karena yang namanya hawa nafsu itu lebih menyukai melaksanakan larangan itu, begitu, ya, lebih suka. Nah, alal khususi, eh, terlebih lagi yang khusus, ya, khusus mangkana thalibal ilmi rasmi, ya, khusus bagi orang-orang yang menuntut ilmu rasmi. Al ilmu rasmi ini, al rasmi ini dia hanya belajar ilmu, ya, dia belajar ilmu itu hanya rutinitas, ya, karena rutinitas kemudian eh, bukan untuk diamalkan. Ya, betapa kita lihat sekarang memang banyak kurikulum yang ada itu justru tidak untuk diamalkan. Ya, apalagi kalau salah jurusan, gitu, ya. Nah, jurusannya di pertanian. Selesai S1 nggak nggak jadi petani, ya, ilmunya. Nah, ini rutinitas dan tidak ada manfaatnya. Mustagila fadlin nafsi, justru dia menyibukkan dirinya itu untuk mendapatkan keutamaan diri, ya, keutamaan diri itu, ya, gelar lah, ya, atau kedudukan lah, yang ingin dapatkan seperti itu. Wa mana kibit dunia, dan juga untuk kepentingan-kepentingan dunia, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yahsibu, ya, memperhitungkan, ya, dia memperhitungkan annal ilma, dia memperhitungkan bahwasanya ilmu itu al mujarrad lahu wasilatun, ya, bahwa ilmu itu semata-mata baginya itu adalah wasilah, ya, sebagai sebuah sarana sayakunu najatuhu, agar akan mendapatkan najatuhu, begitu, ya, mendapatkan eh, membuat dirinya menjadi selamat, keselamatannya, mendapatkan keselamatannya, wa khalasuhu, ya, yang keselamatannya di dalamnya itu, wa annahu mustaghnin anil amal, maka sesungguhnya dia itu eh, tidak tidak perlu mengamalkannya.
Dia mengira begitu ya. Dia mengira bahwa ilmu itu bisa menjadi sarana bagi dirinya untuk menyelamatkan dirinya gitu ya. Atau untuk mendapatkan ya hal-hal yang dia butuhkan. Maka bagi dirinya itu cukup, ya bagi dirinya cukup ilmu itu tanpa diamalkan. Wahada i'tiqadul falasifah. Nah, yang seperti ini itu adalah keyakinannya para filsafat ya, para filsuf, ya, para ahli filsafat. Itu seperti itu, hanya kepuasan intelektual tanpa mengamalkan ya. Nah, diskusi-diskusi, debat-debat, ya dia mendapatkan ilmu dari situ tapi tidak mengamalkannya. Begitulah para filsuf. Nah, bukan itu tujuan kita menuntut ilmu. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu hadzal qadara, tidaklah dia mengetahui kadar ini, annahu hina hassalal ilma, sesungguhnya ketika dia mencapai suatu ilmu, idza lam ya'mal. Misalkan ada dia sudah mencapai suatu ilmu, kemudian tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya, takunul hujjatu alaihi akidah ya. Sungguh nanti ilmu itu akan menjadi hujjah ya. Ilmu itu akan menjadi hujjah yang kuat yang akan melawannya nanti. Ya punya banyak ilmu tapi tidak diamalkan itu akan menjadi hujjah yang kuat baginya di suatu nanti ya. Terlebih lagi itu di akhirat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna asyaddan nasi adzaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmihi. Sesungguhnya manusia yang paling keras ya, paling keras azabnya di hari kiamat itu adalah seorang yang alimun. Ya, seorang yang alim lan yanfa'hullahu bi'ilmihi. Ya, yang dia itu tidak ya bukan dia ya. Eh, dia seorang alim di mana Allah tidak memberikan manfaat baginya dengan ilmunya itu. Insya Allah ya, tidak memberikan manfaat baginya ilmunya tadi. Ya, maka ilmu itu harus diamalkan. Jadi kalau kita melakukan suatu amal tertentu pun kita itu memang dalam rangka memang untuk mengamalkan ilmu begitu ya, bukan yang lain. Sehingga ilmu tadi menjadi amal soleh. Amal tadi menjadi amal soleh. Ya katakanlah misalkan ya, ya nggak usah nyontohin orang lain lah ya, nyontohkan diri sendiri aja ya. Nah, misalkan Allah memberikan ilmu itu, ilmu tentang parenting misalnya, atau ilmu tentang pendidikan, itu Allah berikan. Ya, jika itu tidak diamalkan, maka ilmu tadi akan menjadi hujah di yaumul akhir. Itu dasarnya, ya, dasarnya. Ya, untuk itulah eh, harus seorang yang diberi Allah, yang bukan seorang berilmu. Ya. Maksudnya, yang alimun itu Allah yang berikan ilmu kan begitu ya. Yang ya utul ilma ya, yang diberi oleh Allah ilmu kepadanya tadi. Kalau dia tidak berani mengambil ya bagian yang lebih besar ya eh, untuk mengamalkan ilmunya tadi, maka dipastikan ilmunya itu tidak akan bermanfaat. Ya, tidak diberikan Allah ya manfaat baginya si ilmu tadi. Waruya anna Junaidan ya, diriwayatkan bahwasanya Junaidan ya, Junaid, siapa itu Junaid saya nanti akan jelaskan ya. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, semoga Allah yang Maha Aziz mensucikan ruhnya. Ru'ya fil manam, dia itu bermimpi
ba'da mautihi ya, setelah kematian seseorang ya, kematian seorang, fakila lahu maka dikatakan kepadanya, mal khabaru ya Abul Qasim. Ya setelah kematiannya ya. Tapi ini mimpi ya, dia mimpi bahwa dia mati kemudian setelah kematiannya ada yang ditanyakan kepada Abul Qasim Junaid itu ya. "Eh, apa kabarmu ya, wahai Abul Qasim?" Nah, qala ya Junaid rahimahullah taala mengatakan tohatil ibaratu wa fanayatil isyaratu wa ma nafa'atsna ya wa ma nafa'atsna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail ya. Apa kata beliau? Tohat, saya telah sia-sia ibarat, telah sia-sia ungkapanku atau pembicaraanku ya, pembicaraan-pembicaraan atau kata-kata yang aku keluarkan itu sudah sia-sia. Wafanayatil isyarat, dan juga isyarat-isyaratku juga sudah binasa. Wa ma nafaatna ya, tidak ada yang bermanfaat bagi kami lagi illa rokaatun, kecuali rokaat-rokaat yang kami rokaatkan di dalam sujud, di dalam sholat malam ya, itu itu yang dia amalkan ya. Ya tidak ada yang bermanfaat bagi kami ya, kecuali rakaat-rakaat yang kami kerjakan ya, kami rakaatkan di tengah malam itu mimpi ya. Kalau mimpinya ulama kan seperti itu ya, mimpinya itu luar biasa kan ya. Tapi kalau kita mimpinya nggak pernah seperti itu ya. Ya karena kita memang bukan ulama. Kalau ulama itu kedekatannya kepada Allah sangat luar biasa. Eh, karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan pun nggak ada tandingannya. Itu. Kalau dibandingkan kesibukan kita dengan kesibukan mereka ya lebih sibuk mereka sih sebenarnya. Ya, tapi ibadah-ibadah mahdohnya jauh lebih sibuk. Ya, dikatakan saya mau lihat dulu. Junaid itu musyrik. Sudah saya cari. Nah, dia adalah siapa Al-Junaid itu? Al-Junaid bin Muhammad bin Junaid Al-Baghdadi. Dia tumbuh besar di Baghdad dan lahir di Nahawan ya. Dia adalah pemimpin dan pemuka kelompok masyarakat, guru dari thariqat tasawufnya. Tahulah ya, orang tasawuf itu ahli ibadah dan tokoh wali di zamannya. Dia mempelajari ilmu fikih kepada Abu Sur, mendengarkan hadis dari Al-Hasan bin Arafah. Dia adalah seorang ahli ilmu, ahli fikih dan ahli kalam. Banyak dari kalangan manusia menghadiri majlisnya untuk mengambil ilmunya, kefasihan bahasa, adab, dan agamanya. Pernah itu ada Ibnul Athir berkata ya, bahwa Junaid itu adalah imam dunia pada zamannya. Berarti sangat populer ya. Ibnu Katsir berkata, dia tekun beribadah sehingga Allah membukakan dengannya banyak ilmu. Dan dia banyak berbicara tentang thariqah sufi. Selama 40 tahun dia tidak beranjak ke ranjang sehingga Allah membukakan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh dengan berbagai perkara yang tidak bisa diperoleh oleh orang selainnya pada zamannya. Dia menguasai semua cabang ilmu. Jika memulai belajar tentang satu ilmu dan tidak pernah berhenti atau malas. Nah,
tatkala kematian menghampirinya, dia mulai melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Dia dikatakan kepadanya, bukankah sebaiknya engkau berbuat baik terhadap dirimu sendiri dalam keadaan seperti ini? Dan beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang lebih butuh kepada sholat dan membaca Al-Quran daripada aku sekarang ini. Inilah saatnya untuk mengisi catatan amalku. Nah, jadi tokoh sufi yang sebenarnya juga ahli bahasa, ahli fikih, tapi seorang zuhud yang bertakwa. Ya, itu sangat luar biasa ya, Al-Junaid itu. Emang demikian ya, itu rata-rata ulama memang demikian ya. Kekuatan ruhiyah mereka ya, kekuatan ibadah itu adalah kekuatan ya, kekuatan nafsiyah itu membuat futuh ya, futuhnya ilmu bagi mereka. Sebenarnya futuh itu Allah bukakan ya, bukakan sekat-sekat tabir-tabir ya, tabir-tabir yang menghalangi antara dirinya dengan ilmu tadi. Karena yang memberikan ilmu itu kan Allah. Jadi seseorang itu kalau banyak ibadahnya kemudian dia meminta kepada Allah, berdoa dibukakan ilmu tersebut, ya maka dia akan banyak mencapai ya tahsil ilmu yang sangat luar biasa. Jadi nggak ada ceritanya orang belajar ilmu kalau sedikit ibadahnya terus dia minta banyak, itu nggak begitu ya. Kalau kita sebagai pembelajar itu harus banyak ininya, banyak tirakatnya. Apalagi punya anak ya. Kalau punya anak itu harus banyak mengirim, memunajatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan ilmu tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat berikutnya, ayyuhal walad, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan. Ya, janganlah engkau menjadi orang uh, yang amalnya itu muflisan, merugi, ya. Ini orang-orang yang merugi, muflis. Wa minal ahwali khalian. Dan termasuk orang-orang yang kondisi jiwanya itu kosong. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudul yad. Nah, dan yakinlah bahwasanya ilmu itu, ilmu tadi, ilmu semata, ilmu tanpa amal, ya. Ya, jadi kalau kita hanya menuntut ilmu semata tanpa diamalkan, itu tidak akan menolong kita sama sekali ilmu tersebut. Tidak akan menolong pemiliknya, ya, pemilik ilmu tadi. Jadi syaratnya itu adalah eh, mengamalkan. Baru ilmu itu jadi milik kita. Selama ilmu itu tidak kita amalkan, maka itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Misaluhu, perumpamaannya. Laukana ala rajulin fi berriyatin asyaratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra wa kana rajulu syuja'an wa ahla harbin. Fahamilah alaihi asadun mahibun mazunnuki atau mazunnuka. Jikalau ada misalkan seseorang fiberiyah yang dia itu laki-laki yang apa namanya, yang beriyah ya, yang berada di padang Sahara kemudian memiliki 10 10 pedang India. Bayangin ya, dia memiliki 10 pedang India. Nah, kemudian ma'as liatin ukhra dan juga memiliki senjata-senjata lainnya. Mungkin pedang India itu termasuk pedang yang sangat hebat ya, sangat luar biasa begitu. Nah, wa kana rajulu syuja'an, sedangkan laki-laki tadi itu sebenarnya seorang pemberani, wa ahla harbin, dan juga ahli perang. Nah, maka tiba-tiba ya, tiba-tiba datanglah seekor singa ya, singa yang
bertubuh besar, menakutkan, menyerang si laki-laki tersebut. Mazennuk, ya. Apa pendapatmu? Kira-kira gimana Bu pendapatnya? Si pedang tadi akan digunakannya atau tidak? Ya, kita lanjut ya. Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila istimaliha wa darbiha, ya. Adakah pedang-pedang itu atau senjata-senjata itu uh, tadfa'u bisa menolak, ya, menolak serangan, ya, kebuasan singa, keburukan singa itu, kebuasan singa itu tanpa menggunakannya dan memukulkannya kepada singa tadi, ya. Apakah senjata tersebut bisa menolak kebuasan tadi jika ia tidak digunakan, ya, tidak digunakan dan tidak disabetkan gitu ya, atau tidak dipukulkan atau tidak disabetkan kepada singa tersebut, bisa nggak menolak kebuasannya si pedang tadi? Nggak bisa kan? Tidak bisa. Kalau itu hanya pedang itu sendiri. Waminal maklum, biasa dipahami annaha la tadfa'u, bahwasanya pedang itu atau senjata itu tidak akan bisa membela dirinya, ya, kecuali bitahriki wadarbi, kecuali digerakkan dan disabetkan kepada singa oleh si seorang tadi. Maksudnya eh, jadi itu si si pedang dan senjata lainnya itu bisa ada manfaatnya, ya, ketika berhadapan dengan singa kalau digerakkan gitu ya, kalau disabetkan gitu. Dan nggak bisa bergerak sendiri si pedang itu begitu, nggak akan bisa bergerak sendiri si senjata itu begitu. Makanya maka demikian pula lau qara'a rajulun, jikalau seorang laki-laki itu mempelajari mi'ata alfin, ya, 100.000 mas'alatin ilmiah, ya, 100.000 ilmu-ilmu ilmiah atau topik-topik pembahasan ilmiah, wa'allamaha, ya, dan mengajarkannya, wa ta'allamaha, dan belajar dengannya, dia mengajarkan, kemudian dia juga mempelajarinya, si berapa? 100.000 itu, ya, mempelajarinya dan mengajarkannya, ya, mengajarkan dia wa'allamaha, ya, wa ta'allamaha, cuma begitu doang gitu, enggak dimanfaatkan secara fisik, olam ya'mal, ya, sedangkan dia tidak mengamalkan dengan ilmu tersebut, la tafiduhu illa bil amal, ya, tidak akan dapat memfaedahnya kecuali dengan mengamalkan. Ya, seperti halnya kita ketika kita sudah tahu ilmunya, bahwasannya misalnya eh apa yang membuat kita bisa membangun eh, istana kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya ketika kita melaksanakan 12, ya, 12 rakaat sunnah rawatib dalam sehari, itu bisa membangun bata-bata surga kita kan gitu ya. Itu bangunannya, itu bahan-bahannya itu adalah 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Nah, begitu ilmunya sedemikian. Nah, tapi ketika kita tidak mengamalkannya, maka ilmu tadi tidak akan pernah berfaedah gitu ya, kecuali diamalkan. Atau kita tahu bahwa sholat tahajud itu sebuah amalan ahli surga, ya, amalan ahli surga, ya, nggak akan ada faedahnya kalau tidak dimakan. Sementara kita sudah mempelajarinya, maksudnya sudah mengilmuinya dan juga sudah mengajarkannya juga kepada orang lain begitu ya. Tapi kita sendiri tidak mengamalkannya. Ya.
La tafiduhu illa billah. Ya, tidak akan berfaedah kecuali dengan amal. Wa mithaluhu dan contoh lainnya, laukana li rajulin hararatun wa maradun suhrawiyun. So adalah jikalau seorang laki-laki itu ada yang sakit panas, ya, ya demam, kemudian sakit kuning, diabetes, ya, sakit diabetes. Yakunu ilajuhu adalah obatnya itu bisikan jubin, ya. Bisikan jubin ini istilah dari Arab, ya. Terus wal kashkab itu dulu, ya, dulu aja. Bisikan jubin wal kashkab itu metode pengobatan di Arab, ya, ada seperti itu. Kemudian fala yahsulul bur'u illa bistimaliha. Dia tidak akan mendapatkan kesembuhan, al-bur'u, ya, tidak akan menghasilkan kesembuhan illa bistimaliha, kecuali dengan memanfaatkan keduanya. Sikan jubin itu di sini apa? Oh, ini, ya. Sikan jubin itu adalah mencampurkan khalitum min khallin wa asal, ya. Ah, kalau kaskap itu ini percampuran antara khal dan madu. Apa ya khal itu, ya? Nah, nanti saya carikan, ya, khal itu apa. Jadi ada campuran madu dengan khal. Khal atau khil, ya. Kaskap itu ma'un syair. Airnya gandum. Padahal kan penyakit diabetes, ya. Diabetes. Tapi yang dapat airnya air gandum. Nah, seperti itu, ya. Itu tidak akan bisa kan? Ada tahu ilmunya. Ya, dokter itu tahu, ya, tabib itu tahu kalau pengobatannya itu dengan cara tadi, dengan cara bisikan jubin atau kaskap, ya, tergantung penyakitnya. Tapi tidak akan terjadi kesembuhan kecuali menggunakannya. Nah, ini ada syair dari Persia, ya. Persia itu Karmaidu Hazar Rito, ya. Kemudian ini tuh apa namanya? Eh, Baimabi, ya. Tamaina khuri nabashadat syadat syaidan. Tapi ini bahasa Persia sih, ya, bukan bahasa Arab. Tapi kita coba lihat ininya, ya. Meskipun engkau menakar khamr, misalkan meskipun engkau menakar khamr, khamr itu 2 rital, ya. Jadi ada orang yang menakar khamr itu 2000 kali, ya, 2000 kali. Selama engkau tidak meminumnya, maka engkau tidak akan mabuk. Nah, gitu, ya. Jadi minum khamrnya di apa namanya, ditakar sampai 2000 kali, tapi tidak meminumnya, maka seseorang yang menakar tadi akan selamat. Ya, karena tidak digunakan ilmunya. Yaitu pesan yang sangat dalam, ya. Artinya kamu juga begitu. Kalau ilmu itu kamu nggak amalkan, ya, maka nggak ada pengaruh apapun pada dirimu, ya, pada diri kita. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, jikalau engkau mempelajari ilmu itu 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Maka engkau tidak akan, ya, mendapatkan kesiapan musta'iddan, ya, tidak akan menerima, tidak akan sedia menerima
rahmatnya Allah Ta'ala kecuali dengan amal. Nah, nanti di sini itu ada itu. Kalau kita ingin ditambahkan ilmu, maka amalkan. Itu kuncinya. Ya karena mengamalkan itu dapat rahmat. Dapat rahmat. Nah, itu kita amalkan, kita dapat ilmu lagi. Ketika mengamalkan ilmu tersebut. Ya, gitu ya. Tapi ketika kita walaupun kita kumpulkan selama 1 tahun tuh ilmu kita kumpulkan, kemudian kita kumpul juga kitabnya 1.000 kitab. Nah itu tidak akan bersedia ya dianya itu untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Kecuali dengan amal. Kama kalau Allah Ta'ala dan wa'an laisa kan gitu ya. Nah, di banyak dalil-dalilnya itu ya terkait dengan mengamalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya tidaklah bagi manusia itu memperoleh sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Kita akan mendapatkan sesuatu itu kecuali dengan apa yang kita usahakan. Nggak mungkin kita dapatkan hal-hal yang kita inginkan kalau kita nggak usahakan. Diusahakan juga kadang nggak dapat ya, apalagi nggak diusahakan kan begitu ya. Ya, ada orang yang mengusahakan juga nggak dapat kadang-kadang gitu. Tapi ini eh, firman Allah ini sudah menjadi keyakinan ya buat kita. Sesuatu yang kita usahakan itu akan kita peroleh. Kalau kita tidak mengusahakan, maka itu tidak akan ada perolehannya. Pemangkala maka orang yang berkata, Inna hadhil ayat mansukh katanya ya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini dinasakh biqaulihi alaihi salam dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila telah mati anak ibnu Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Al-hadis. Nah, wal mansukhu huwa hadzal qail. Maka dinasahkanlah yang itu tadi dengan perkataan ini ya. Wala in kanat mansukhah ya, jikalau dia itu dimansukh, fama taqulu fi qaulihi ta'ala. Maka apa-apa yang dikatakan dalam firman Allah Ta'ala seperti ini. Pemangkana ya, barang siapa yang berharap yarju ya, yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, maka beramallah dengan amal yang soleh. Yang nggak ada yang dimansuf itu begitu ya sesuai dengan apa yang diusahakannya. Jadi ini udah janji Allah ya, bahwasannya nanti siapa saja barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Kemudian selanjutnya itu sebagai balasan ya dari apa yang selalu mereka kerjakan. Sebagai balasan dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Kemudian sesungguhnya orang-orang beriman dan yang beramal soleh itu bagi mereka adalah surga Firdaus. Jadi banyak ya, dia adalah mendapatkan surga Firdaus yang menjadi tempatnya ya. Terus kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh. Jadi yang amal soleh itu adalah yang menunjukkan bahwasanya mengantarkan seseorang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ya. Wa ma taqulu fil hadis ya. Dan apa-apa yang dikatakan dalam hadis bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 perkara, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadana wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini juga menunjukkan amal soleh.
Kemudian kalau kita mau lihat definisi iman juga, wal iman definisinya qaul bil lisan, berkata dengan lisan, wa tasdiqu bil janan, ya membenarkan, ya kan? Membenarkan dengan fisik kita. Dibenar mengucapkan dengan lisan, membenarkan janan hati, membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan. Kemudian beramal dengan fisik kita, anggota badan kita. Itu definisi imannya para ulama ya. Itu dikatakan dengan lisan, kemudian dibenarkan di hatinya, tasdikul jazm berarti ya membenarkan dengan pasti di hatinya, kemudian ada konsekuensinya, itu adalah dengan mengamalkan. Nggak disebut beriman seseorang itu kalau tidak melakukan amal soleh. Karena bukti keimanan itu dia meminta konsekuensi ya, amal soleh. Misalkan Allah merintahkan sholat, dia nggak mau sholat, pasti dipertanyakan kan keimanannya. Kenapa nggak mau sholat kan begitu? Sementara dia mengaku beriman, ya. Wa dalilul amali aktsaru min ayyuhsa, dan dalil tentang amal-amal tadi, ya, ilmu untuk amal tadi itu sangat banyak ya, dan tidak bisa dihitung. Ya min antuhsa, sangat banyak sekali ya. Dari orang yang menghitungnya juga nggak bisa. Wa in kanal abdu, dan meskipun seorang hamba tadi ya blughul jannah, akan sampai kepada surga bifadlillahi, dengan keutamaan Allah dan karomihi. Dan kita tahu kan ada orang yang mengatakan bahwa dia akan seorang masuk surga bukan karena amalnya gitu, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai dengan kemurahan Allah Taala. Tapi bagaimana pula kita mau mendapatkan rahmat Allah, kan begitu pertanyaannya. Ya tentu dicari apa yang membuat Allah menurunkan rahmatnya. Ya tetap ke amal soleh juga kan gitu ya. Walakin ya deh katanya ya. Akan tetapi ba'da ayasta'ida, ya setelah itu dia harus mempersiapkan diri bitaatihi, dengan mentaati Allah, wa ibadatihi, ya, dan beribadah. Ya tetap beramal soleh kan, taat dan ibadah itu. Lianna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmat Allah itu dekat ya dari orang-orang yang berbuat kebaikan, orang muhsin. Walau kila, yang kami katakan, jikalau dikatakan, ya beluru aidan bimujarradil iman. Ada yang mengatakan begini katanya ya, dia bisa sampai ke surga juga semata-mata karena iman. Itu ada memang. Orang bisa masuk surga karena imannya kepada Allah. Walaupun secuil, kan itu dijamin ya dalam Islam itu. Kulna, katanya, hanya kami mengatakan, naam, benar itu. Enggak, enggak salah bahwa setiap orang beriman itu nanti akan masuk surga. Lakin mata ya belum. Akan tetapi kapan sampainya? Sampai ke surga itu kapan? Begitu. Kam min akobatin ka'udin tastaqbaluhu ila ayyasin, gitu ya. Ah, berapa banyak rintangan, ya, kam min akobatin, berapa banyak rintangan, ya, rintangan yang akan menghadang dia, yang hadang dia untuk bisa sampai. Ya ingat, perjalanan di yaumul akhir itu jauh lebih panjang dibandingkan dunia. Bandingannya itu kan mi'ati alfasanah, khamsina alfasanah, 5.000 tahun berjalan satu hari di dunia itu, 5.000 tahun di akhirat. Jadi perjalanan mulai dari kita mati ya, kemudian hari kiamat ya, mulai hari kiamat itu sampai kita ke pintu surga itu kan perjalanannya panjang. Mempercepat itu tergantung amal soleh. Disebutkan di sini awalu tilkal aqabati, ya,
rintangan pertama adalah aqobatul iman. Rintangan iman itu sendiri. Annahu ah, hal yuslamu minas salbi. Gitu ya. Ayat rintangan pertamanya itu apakah selamat dari terlepasnya keimanan atau tidak? Selamat nggak kita terlepas iman kita atau tidak? Wa idza wasala, dan apabila sampai yakunu jeniyan muflisan. Kalau pun misalkan kita sampai misalkan ya selamat keimanan kita, apakah kita ini termasuk orang yang keadaannya, apakah keadaannya sebagai sebagai orang yang merugi, muflis, orang yang bangkrut di akhirat itu aja. Amalnya banyak tapi lama-lama habis dikarenakan kezoliman kita kepada orang lain begitu kan. Itu kan bisa habis. Qala Hasanul Basri rahimahullahu taala. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, yaqulullahu taala li ibadihi yaumal qiyamah. Ya, berkatalah Allah taala kepada hambanya di hari kiamat, udkhulul jannah bi rahmati wa aqtasimuha bi qadari a'malikum. Jadi ini tuh apa namanya ya, ada yang memotong ini ya, memotong kalimat itu kayaknya gitu ya. Bahwa orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Nah, katanya di sini, masuklah kalian ke surgaku dengan rahmatku, ya, dan nikmatilah bagian darinya sesuai dengan amalan-amalan kalian. Ya betul, dengan rahmat Allah kita masuk surga itu. Tapi eh, kita masuk surga itu ya sesuai kadar keamalan kita. Kapan gitu ya, secepat apa, terus surga yang mana, kan begitu. Nggak sama lah ya orang yang banyak ibadahnya dengan yang tidak ya untuk berada di surganya Allah. Apakah di surga Firdaus atau di surga yang lain. Ya, seperti itu. Baik, sudah jam 17 lebih 7. Eh, Ustazah Fitri, barangkali ada yang kita diskusikan. Silahkan dibuka ya. Ya, Alhamdulillah kita sudah menyimak bersama. Ini suaranya Ustazah Fitri memang bermasalah ya. Ya. Eh, Silahkan saja, barangkali ada yang mau tanya. Silahkan Ibu Hamidah. Sholat nah azan. Ya, Langsung syukran ya Bu. jazakallah khair Azan sholat Ustazah. nah. Ya. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah ya Ustazah, biasa kita ayuhal walad, dan kemarin juga saya masih belajar kitab Bidayatul An-Nihaya karya Imam Al-Ghazali. Termasuklah tadi ya, orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu adalah orang yang celaka. Yang jadi pertanyaan tuh begini Ustazah, kan banyak sudah yang dikaji ya kan, saya banyak sudah mengkaji, alhamdulillah udah beberapa kitab, banyak kajian-kajian gitu, tetapi terkadang kalau dengar tadi Ustazah sampaikan tuh kadang-kadang malu Ustazah ya. Banyak ilmu gitu ya, tapi kok nggak maksimal untuk bisa mengamalkannya. Terkadang pun menyampaikan kepada jamaah itu, saya belum melakukan sih gitu ya. Tapi gimana gitu. Itu gimana Ustazah?
Apakah jadi orang-orang yang muflis tadi, orang-orang yang celaka atau gimana gitu. Banyaknya ilmu. Bahkan saya pernah dapat hadis ya yang mengatakan tidak beranjak kaki seorang hamba sebelum ditanyakan beberapa hal. Salah satunya adalah ilmunya untuk apa dia amalkan gitu Ustazah gitu ya. Jadi bagaimana tuh tadi posisi sikap saya tuh tadi yang sudah banyak sih ilmu yang didapatkan tapi nggak maksimal untuk bisa mengamalkannya gitu. Mohon tipsnya dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, ilmu itu kita amalkan sesuai dengan kadar istitoah kita kan ya, ya kemampuan kita tentunya. Bertakwa itu apa namanya? Ittaqillaha manistato. Ittaqullaha manistata'tum ya. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan. Ya, sepanjang kita mengikhtiari bahwasanya kita sudah dapat ilmu tersebut, kemudian kita mau hendak mengamalkannya terus terhalang dengan banyak hal, ya itu kan halangannya macam-macam ya. Ya, halangannya macam-macam. Ya, kalau halangannya itu memang syar'i, saya pikir ada amal lain yang sedang kita lakukan tentunya itu. Kalau halangannya syar'i, misalkan, kalau kita nggak bisa sholat sunnah rawatib karena sedang mengurusi anak kita yang masih kecil. Jadi meriayah ya, melakukan eh, mengamalkan hadonah pada saat itu lebih utama dibandingkan melaksanakan perkara yang sunnah. Nah, itu juga kan ilmu, Ibu ya, ilmu. Ada apa namanya auliat di situ, begitu. Ada prioritas di situ. Eh, tapi begitu kita misalkan ada kesempatan ya, kesempatan untuk mengamalkan ilmu tadi tanpa halangan apapun, terus kita tidak melakukannya, itulah yang membuat kita rugi gitu ya. Misalan yang buat kita. Ya, seperti itu sih menurut saya nggak harus semua ilmu yang kita dapatkan terus lantas kita amalkan seharian itu tuh enggak. Kan namanya mengamalkan ilmu itu intinya ya menurut saya itu adalah al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bi hukum syar'i. Itu asal dari perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Kemudian mengambil prioritas yang wajib, skala prioritas baru yang sunnah. Maka kalau yang mubah kalau bisa dihindari. Kita lakukan yang mubah kalau itu pun ada faedahnya. Kalau tidak ada nggak usah, ya tidak usah dilakukan. Sebisa kan ada kita bermain sosial media. Nah, yang sesungguhnya itu hanya perkara-perkara mudah mubah saja gitu ya. Udah dikurangi saja daripada apa yang kita lakukan seperempat jam atau 30 menit itu bermain sosial media itu sama sekali nggak ada faedah yang banyak kita dapatkan ya kalau kita lakukan itu dengan tilawah Al-Quran tentunya akan lebih faedah. Nah, makannya 30 menit itu dapat satu juz atau minimal setengah juz begitu. Nah, yang seperti itu sih ininya Ibu Hamidah ya. Jadi bukan berarti banyak ilmu itu terus harus saat itu juga ditumpahkan dengan amal ya kita terbatas juga kan harinya terbatas tenaganya juga terbatas. Nah, yang mengamalkannya itu sesuai dengan perintah Allah dan larangan ya larangan. Ya, sesuai hukum syara lah ya sesuai hukum syara itu. Saat itu kita punya ilmunya begitu loh. Ya ilmunya uh, saat mengamalkan sesuatu itu yang disebut ilmu hal gitu ya. Muqtadal hal sesuai dengan situasi yang kita hadapi pada saat itu. Ya, wallahu alam. Ustazah. Tapi tadi Ustazah satu lagi pertanyaannya, bagaimana posisi kita yang menyampaikan kepada mad'u kita, kepada jemaah kita yang pada saat itu kita belum melakukan, cuman bukan nggak mau melakukan begitu Ustazah ya, cuman apa mau, tapi tadilah ya terkendala gitu. Bagaimana Ya, itu Ustazah? ya kalau ulama itu nanti juga ada di sini ya, di sini.
tidak melakukan, tidak dulu menyampaikan sebelum dia mengamalkannya. Misalkan kita mau menyampaikan, ayo kita tahajud ya. Sebelum dia melakukan tahajud, ya jangan dulu disampaikan. Itu baiknya seperti itu. Ya, Bu. Sebaiknya. Nah, kalau itu perkara yang sunnah ya. Kalau perkara yang wajib kan tentunya kita pasti lah sudah mengamalkan itu. Ya, ayo berdakwah misalnya. Kita udah mengamalkan kan begitu ya. Ayo kita menyebarkan apa namanya kafah misalnya. Nah, itu kita menyuruh orang lain tuh kalau kita sudah nyebarin gitu ya. Kalau belum menyebarkan ya nanti eh, ada ilmu kaburomaktan itu begitu, ya kan? Ya ada ilmu kaburomaktan indallahi antakulu ma la taf'alun itu ya. Allah murka terhadap orang yang mengatakan sementara dia sendiri tidak lakukan. Jadi baiknya ya, baiknya walaupun itu dua hal yang berbeda sih sebenarnya. Yang tugas menyampaikan wajib harus gitu ya kalau memang itu harus disampaikan. Sedangkan sisi lain pengamalan itu sesuai dengan tuntutannya terhadap perbuatan itu. Masya Allah, syukran jazakillah khair Ustazah. Iya tuh. Ya. Lalu saya Fitri udah masuk ke lanjut ya kalau ada yang mau didiskusikan. Cek ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah. Alhamdulillah. Aku, Gimana? Ustazah, mohon berikan kesimpulan aja Ustazah. Tadi saya sih sedang ngisi kajian pada saat Ustazah mulai acara ya kan. Jadi nggak ini Ustazah, mohon disimpulkan dari materi ini. Terima kasih Eh, Ustazah. Assalamualaikum. Insya Allah ada rekodnya ya. Nanti saya kami kirimkan. Bisa diputar ulang ya, Ibu Eki ya. Kesimpulannya masih seputar ilmu untuk amal. Ya, ya Ibu Eki. Gitu ya, nanti putar ulang aja ya. Ya, Oke, yang lain? Sudah pada masuk maghrib ya. Assalamualaikum Cukup Ustazah. tidak? Oh iya, silakan Bu Rifat. Ini saya ingin menegaskan ya Ustazah ya, berarti selama ini kita itu fokusnya mengamalkan ilmu itu di pikiran kita itu menyampaikan ke orang lain gitu ya. Kalau kita punya ilmu disampaikan ke orang lain, tapi ternyata harusnya kita mengamalkan dulu ya Ustazah ya. Hmm, Sama ilmunya itu bermanfaat untuk dirinya sendiri, begitu ya Ustazah ya. iya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri nanti itu ya. Ada ilmu juga perintah menyampaikan. Itu juga itu juga bagian dari amal sih menyampaikan itu. Ya Bu ya, kayak misalkan eh apa namanya? Ud'u ila sabili rabbika berhikmah misalkan begitu. Itu kan perintah menyerukan. Jadi dakwah itu adalah perintah. Amal. Ketika kita berdakwah itu amal soleh. Ya, itu amal soleh. Cuma kontennya itu eh, jika itu belum kita lakukan gitu ya, nah, ya itu nggak asan lah gitu ya, tidak asan lah ya. Kita belum lakukan, terus orang lain sudah kita suruh juga melakukan itu. Harusnya kan kita ada terdepan di dalam amal soleh itu, gitu, dalam dakwah kita. Jadi tidak sekadar inilah dampak dan pengaruhnya itu akan lebih dahsyat ketika
apa yang kita perintahkan, apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain ya untuk dilakukan itu, kita lebih dulu mengamalkannya. Berarti kita punya kekuatan ruhiyah yang lebih, ya. Sehingga ketika kita menyampaikan itu, lisan kita itu bisa lisan yang berpengaruh. Walaupun orang tuh nggak tahu kita udah ngamalin apa belum, ya kan? Tapi pengaruhnya beda itu. Insya Allah ya keberhasilannya pun beda. Ya keberhasilan apa yang ingin kita sampaikan. Apalagi kalau misalkan dakwah yang kita lakukan itu kita melakukan apa ya ritual nafsiyah ya ritual ibadah yang lebih tinggi dulu. Kemudian mendoakan objek dakwah kita, mendoakan jamaah kita, mendoakan orang-orang yang akan kita rubah pemikirannya itu jauh lebih berhasil, jauh lebih dahsyat. Karena Nasrullah itu turun eh, kepada pendakwah yang hanif ya, yang punya kekuatan ruhiyah, kesuksesannya itu. Ya, kita tahu Muhammad Al-Fatih bisa sukses itu juga punya kekuatan yang sangat luar biasa ya. Kepemimpinan transformasi transformasional yang dia punya yaitu kepemimpinan pendobrak gitu ya. Kepemimpinan yang membawa dobrakan kemenangan Konstantinopel itu nggak pernah meninggalkan sholat eh, berjamaah ya. Kemudian juga tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Begitu kekuatannya ya. Sehingga dia mendapatkan kesuksesan. Maka para pengemban dakwah itu juga harusnya begitu. Ya tidak sekedar semangat ini ya, semangat menyampaikan gitu ya, tanpa ada tirakat-tirakat yang harus dia lakukan untuk memohon kepada Allah bahwa objek dakwahnya itu dilembutkan hatinya mau menerima dakwah. Sebut namanya. Kan begitu ya. Jadi Rasulullah pun ketika mengumpulkan sahabat di Baitul Arqam melakukan sholat tahajud ya, belum turun sholat 5 waktu kan waktu itu si sholat tahajud yang ada qiyamul lailnya, kemudian tilawah Qur'annya, kemudian di situ mereka belajar merenungkannya Al-Quran, kemudian mengamalkan itu semua, kekuatannya dahsyat ya ketika aktivitas dakwah itu dilakukan ya karena memang Nasrullah ya pertolongan ya pertolongan Allah itu bagi hamba-hamba yang takarrub ya mendekat dengan Allah. Tidak hanya semata-mata intelektualitas. Enggak begitu ya, Bu Ma'rif. Ya, saya kira Contoh saya pernah pengalaman diceritakan ada seorang teman ya, pengemban dakwah. Beliau bukan seorang mubaligh dan beliau juga bukan seorang santri gitu ya. Masih muda. Diamanahkanlah untuk kontak mubaligh. Iya, diamanahkan kontak mubaligh. Tapi Masya Allah, ibu-ibu nyai, para mubaligh itu kalau kepada pengemban dakwah ini jadi rujukan. Jadi rujukan. Padahal tidak punya ilmu yang kayak mereka. Bukan ahli, bukan menguasai bahasa Arab, dia juga bukan menguasai kitab-kitab. Ketika ditanya ini rahasianya apa, beliau cuma bilang begini, aku tuh cuma ketika kontak mau melaksanakan sholat 2 rakaat, aku minta kepada Allah agar mereka dibukakan hatinya. Itu saja katanya. Berarti kan itu ada yang dia azamkan ya, ada yang dia istiqomahkan untuk mendapatkan pertolongan dalam dakwah. Gitu ya, Bu. Kalau ya saya kira khairan Ustazah. Ustazah Fitri ini kita lanjut. Udah 2 pertanyaan. Soalnya tadi Ya, sempat jaringannya error, tidak stabil putus jadi ya. keluar. Ya, ya. Masih ada? Ya, ya baik, alhamdulillah. Masih ada satu lagi mungkin ya Ustazah ya. Eh, Ya, Menghabiskan waktu masih ada 6 menit. Satu lagi kalau ada pertanyaan, silakan.
Apakah masih ada, Mahan? Kayaknya cukup ya. Ya, baik. Kalau cukup, insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan. Tapi sebelum itu, Ustazah, eh, pesan-pesannya untuk kita di sore hari ini, silahkan. Ada sebuah ungkapannya yang mengatakan, dan saya ini hafal ketika saya di MTS dulu tuh. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin kan. Ilmu tanpa amal itu ibaratkan pohon tanpa buah. Diibaratkan pohon tanpa buah. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamal tanpa amal itu ibaratkan pohon tanpa buah. Jadi buah itu adalah amal soleh yang berarti kan ya. Nah, buah itu amal soleh karena memang amal soleh itu buah itu sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, gitu ya. Nah, maka kalau amal soleh itu sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Eh, Misalkan ini ya, ada tamu, misalnya, ada tamu. Kita tahu ilmunya kalau ada tamu itu eh, ikram duyuf kan, memuliakan tamu, ya kan? Terus bagaimana cara kita memuliakannya? Nah, kita menyediakan minuman atau makanan secukupnya, kan ya, kemudian dihormati ya, dimintakan, dipersilahkan duduk dan sebagainya. Terus diajak ngobrol ya di situ dan sebagainya. Nah, itu apalagi kalau tamunya merasa dari luar sedang haus sekali kan gitu ya, sedang haus sekali. Nah, ketika kita kasih minum atau sedang lapar juga gitu ya, mencicipi hidangan kita itu, nah itu tentunya itulah maksudnya ya. Itu juga yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu pula yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal, ya, amal suatu. Ya, demikian pula ketika kita punya ilmu tentang mendidik anak, ya kan? Bahwa kita tidak boleh eh, apa namanya berlaku kasar kepada anak. Itu ketika kita mengamalkannya meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya dan sebagainya. Nah, itulah bagian kita gitu, amal soleh itu. Kemudian kita ketika kita diperintahkan untuk bersabar ya dalam menghadapi satu persoalan atau dalam menghadapi musibah atau di dalam menghadapi ujian. Dan kita tahu ilmunya bahwa setiap kesabaran itu pahalanya surga dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya kita nggak perlu membalas sesuatu yang buruk itu pada diri kita kan. Ya kita cukup ya Allah berikan aku, kuatkan kesabaranku, uh, apa yang aku hadapi ini aku ridho kan gitu. Seperti itu ya, bersabar aja. Ya, itu udah membuat kita lega dalam kehidupan ini. Nah, itu bagi yang tahu ilmunya tapi ya itu ya, yang punya ilmunya kan, yang dipahamkan oleh Allah tentang ilmu sabar. Itu yang nggak dipahamkan oleh Allah tentang ilmu sabar pasti nggak akan kuat menerima segala apapun yang dihadapinya. Masalah yang kecil saja bisa jadi ribet, ya, bisa jadi besar buat. Nah, satu contoh ya, saya ngabisin waktu 2 menit. Barusan kemarin ada seorang ibu minta eh, apa namanya dimencurhat bahwa dia itu kecewa dengan teman saudaranya sepengaman dakwah ya, sama-sama pengaman dakwah. Hanya gara-gara apa? Gara-gara customer dia itu beralih kepada si pemilik barang ya, ke temannya itu kan pemilik barang. Kemudian dia biasanya mengambil barang dari si temannya tadi gitu. Kemudian dia punya customer, namanya customer. Kemudian customernya itu serasa direbut, perasaan dia serasa direbut karena dia nggak bisa mengantarkan barang itu, hanya minta antar.
pemilik barang itu, ke customernya dia itu, begitu. Ternyata si customernya itu langsung ambil barang ke dia berikutnya itu. Dia kecewa. Nah, itu masalah kecil aja itu udah bisa jadi apa ya? Jadi besar bagi orang yang nggak punya ilmu sabar dan bagi orang yang tidak punya ilmu tentang rezeki. Maksudnya tidak kuat ilmunya tentang rezeki kan itu tidak ada masalah kan akhirnya saya cuma bukan nggak tahu kekecewaannya saya insya Allah empati ya dengan kekecewaan dia itu cuma saya tanya apakah ibu sudah menyampaikan kepada temannya ibu itu akadnya seperti apa gitu. Sebenarnya ibu tinggal bilang Bu, ini customer saya ini akad dengan ibu kayak gimana ya? Tinggal nanya begitu kan sebenarnya. Nah, belum ternyata dia belum menyampaikan itu. Jadi dia sudah membangun membangun apa namanya persepsi negatif. Ya siapa tahu itu sebenarnya udah punya akar tersendiri begitu ya. Apakah samsara sifatnya atau mungkin harga yang misalkan sudah dinaikkan. Ada keuntungan di situ. Nah, begitu. Kayak kalau kita kurang ilmu itu ya. Atau punya ilmunya nggak bisa ngamalin. Nggak bermanfaat buat menyelesaikan masalah pasti begitu ya. Jadi ilmu itu harusnya bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan hidup juga gitu. Banyak ya. Ya mungkin itu saya Fitri Allah alam ya. Bismillah. Mudah-mudahan bisa lanjut di Selasa depan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang dan kurang berkenan juga. Aku minkum wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiro kepada Ustazah yang sudah berbagi ilmunya dengan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan begitu ya pesan dari Ustazah yaitu ketika mempunyai ilmu maka kita wajib untuk mengamalkannya sehingga dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad di pekan depan yaitu pada hari Selasa pukul 16 atau pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah semoga seluruhnya kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa terus mengikuti kajian kita ini sampai akhir gitu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mari kita akhiri saja kajian di sore hari ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ada janji dan Izin live Ustaz.